Warzuqni, limpahkan rizki ya Allah. Wa'afini wa'fu anni, sehatkan, maafkan. Begitu indah. Di dalam sholat ada doa, ketika kita mengeluarkan zakat ada doa, ketika ibadah haji ada doa, ketika saum Ramadan kita berdoa. Karenanya setiap hari tiada langkah hidup dan kehidupan kita tanpa zikir dan doa. Nah, Rasulullah SAW memiliki qaulan maisur. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki qaulan baligha. Kalau beliau berkata, beliau menyampaikan, lihatlah hadis-hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah Al-Quranul Karim, begitu menyentuh hati. Qaulan baligha, menyentuh hati. Kita bisa menangis. Jangankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi Al Ustadz Saifuddin yang kata beliau bukan Nabi dan Rasul, tetapi ketika kita hayati benar, ketika bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita betul-betul menghayati, air mata kita pasti akan mengalir. Kita membayangkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyentuh perkataan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulan karima, perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia. Betul. Ada nggak kita lihat di dalam hadis? Beliau menyampaikan perkataan-perkataan yang mulia, yakni wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkataan dari baginda Rasul kecuali wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yantiqu illa wahyun yuha. Beliau tidak berkata kecuali wahyu Allah. Ibadur Rahman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulan karim. Karena Rasulullah SAW mengajari para sahabat, membina para sahabat, memberikan sentuhan-sentuhan kalam ilahi kepada para sahabat. Apa yang terjadi? Yang terjadi tidak lain dan tidak bukan, lahirlah para sahabat-sahabat yang mulia. Betul? Kalau kita ingin mulia, maka dengarkanlah Al-Quranul Karim, maka bacalah Al-Quranul Karim, bacalah hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa membuka dan memang kita belum punya dasar, belum punya kunci untuk membuka sendiri, tentu kita bertanya kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, para asatid. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulan karimah. Ini kalau saya melihat di sini para asatid dengan berzikir seperti ini bagian yang sebetulnya kita mendengarkan kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dan yakin, jangan ragu-ragu, meskipun mungkin kita tamatan SD, mungkin kita tidak pernah belajar, tetapi ketika kita mau membuka Al-Quran, mau membaca Al-Hadis, mau mendengarkan dari para alim ulama, dari para kiai, insya Allah dan yakin kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan Allah berikan kecerdasan kepada kita, Allah berikan ilmu kepada kita. Setuju? Qaulan karimah. Nah, kalau kita mau lihat perkataan-perkataan Rasulullah, perkataannya dari orang yang mengajak kepada jalan Allah, memang da'a ilallah wa amila salihan, dan tidak hanya berkata. Kalau sekarang kira-kira banyak nggak para pemimpin yang ketika berkata itu tidak melakukan apa yang dikatakannya? Ada? Banyak? Yang di atas? Ada nggak? Ada. Kita sering mendengar perkataan-perkataan, ayo kita ingat kebaikan-kebaikan, ingat kebenaran, ingat Al-Quran. Tetapi ternyata, nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkataannya mengajak ke jalan Allah, wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya kita ini termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka tidak ada langkah hidup dan kehidupan kita yang paling indah, bahkan teramat indah, kecuali langkah-langkah kita menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, para asatid, ikhwan, akhwat, saudara-saudaraku yang Allah muliakan,
tentu sekali lagi kemuliaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sifat-sifatnya saja, bukan hanya perkataan-perkataannya saja, tetapi di dalam amaliyah kehidupannya baginda Rasulullah SAW senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling indah. Kalau tadi kita berzikir, bersolawat, ratibul atas, ratibul haddad, pada hakikatnya mengajarkan kepada kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, maka tentu yang diharapkan kita menjadi pengikut-pengikut setia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Apa kata Allah di dalam Al-Quranul Karim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan hai Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan kepada umat muslim, kepada kaum hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul, ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sudah mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintai kita, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Wallahu ghafurur rahim. Di dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, Qul, katakan hai Muhammad, ati Allah, taatlah kepada Allah. War Rasul, taatlah kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tawallau, jika kalian berpaling dari kecintaan kepada Allah, berpaling dari mengikuti mentoladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in tawallau, kata Allah, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta orang-orang yang kufur. Allah katakan al-kafirun, orang-orang yang kafir dan kufur. Kalau kita tidak mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentauladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sifat-sifatnya, dalam perkataan-perkataannya, di dalam amal kesehariannya, baik untuk diri sendiri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan ketika kita berpikir tentang bangsa dan negara ini, setiap kita haruslah mulai berpikir bagaimana kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasul? Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian semua. Taraktu fikum amrain, dua perkara aku tinggalkan kepada kalian semua. Enta masaktum bihima, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, sekali-kali kamu tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qaulan atau fi'lan atau takriran, perkataannya, perbuatannya, atau takriran, sikap tindakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tauladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mengikuti baginda Rasul, kalau kita tidak mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnahnya, lalu bagaimana saat ini kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah ada pewaris-pewarisnya. Pertama, fase para sahabat. Yang kedua, fase para tabi'in. Fase para tabi'in. Fase para ulama. Saat ini kita harus mentoladani para ulama yang mengikuti mentoladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari majlis taklim silaturahmi ini insya Allah muncul penerus-penerus perjuangan umat. Saya beserta Pak Dedi Azhari, beserta Ustadz Haji Dadang, ini mungkin masih kecil, Masya Allah.
Saya mencontoh insya Allah dari Ustadz Itang, dari Ustadz Asep, dari Ustadz Saifuddin, dari Ustadz Irsyad, mungkin ada Ustadz-Ustadz lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim dan doa saya insya Allah. Mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wassiratil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usuna rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Kiai yang sudah tadi menyampaikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu wa taala. Puja puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang besar, yakni nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Karena nikmatnya lah tersebut pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir, dapat duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sababiyah, dengan wasilah kita duduk di majlis ilmu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibanal Karim, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga sahabat, terutama kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ari ngaji mah geus tadi benar. Geus penting. Benar. Cukup alaihi wasallam. Ketika kita cinta, mengaku mahabbah kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasulullah, maka hendaklah kalian mencintai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Jangankan sampai ada di hati kita terbesit benci kepada zuriyah Rasul, maka kalian tidak akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang tadi Kiai sampaikan bahwa Nabi Muhammad begitu luar biasa. Nabi Muhammad adalah insanun kamil, manusia yang paling sempurna. Tidak ada satupun manusia yang sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasul adalah nikmat yang paling besar dari Allah. Saya sering sampaikan ada beberapa nikmat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, ada 6 kenikmatan yang besar. Ada 6 nikmat yang mulia, ada 6 nikmat yang agung di antara nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya Islam. Islam adalah nikmat Allah yang paling besar. Maka kita sebagai umat Islam wajib mensyukuri atas nikmat Islam tersebut. Kalau mensyukuri nikmat, artinya kita menjalankan apa yang telah diatur oleh agama Islam tersebut. Naon-naon anu geus diajarkeun, naon-naon anu geus diparentahkeun ku agama, mangka laksanakeun. Ya tolab ilmu ge salah sahiji parentah agama, salah sahiji parentah Allah, salah sahiji parentah Rasulullah. Bahkan orang yang bodoh, yang tidak takabur dengan kebodohannya, yang tidak sombong dengan kebodohannya, maka orang tersebut adalah yang menegakkan Islam dan menegakkan agama. Benar? Benar. Al-juhala'u la yastakbiruna. Ketika orang-orang yang bodoh tapi tidak sombong dengan kebodohannya, maka dia adalah penegak agama Islam. Maka orang kudu syukur. Masih keneh daek masih daek tolab ilmu. Sanajan orang cek tadi can bisa naon-naon, sanajan teu hafal naon anu dibaca, sanaon teu hafal anu ku urang dibaca, maka tetap urang menang kemuliaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulah bosen tolab ilmu teh. Karena tolab ilmu teh tolak ukur ilmu agama teh tolak ukur urang pikeun ibadah. Ketika tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah-ibadah mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga Islam tersebut. Ulah sampaikan Islam hancur ku urang sorangan. Hancurna Islam teh lain ku orang lain, ku Islam sorangan. Hancurna agama teh lain ku orang lain, tapi ku Islam tersebut. Salah sahijina ketika orang Islam tersebut sudah tidak menghargai agamanya sendiri, sudah tidak melaksanakan ajaran Islam tersebut, maka orang itu hakikatnya menghancurkan agamanya sendiri. Maka syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu nikmat Islam. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, nikmat yang paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat yang besar, yang agung, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka syukuri nikmat Quran tersebut dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadaburkan Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Hanya ulah dibaca doang Al-Quran, tetap kudu diamalkan. Karena Al-Quran urang nyau mana hak mana batil. Karena Al-Quran urang nyau mana halal mana haram. Benar. Mana salah mana benar, karena ayatna Al-Quran. Pan lamun eueuh Al-Quran, lamun Allah tenurunkeun Al-Quran, stigma orang-orang kafir bahwa ketika Nabi Musa mengejar Fir'aun, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, seolah-olah Nabi Musa teroris. Benar Pak? Karena ayat Al-Quran diterangkan ku Al-Quran bahwa Fir'aunlah yang seorang teroris, Fir'aunlah yang seorang penjahat. Eta Al-Quran. Lamun eueuh Al-Quran sampaikeun ayeuna, urang nyangka bahwa Nabi Musa diudang ku bala tentara Fir'aun, Nabi Musa teh salah Pak. Bener, dijelaskeun ku Al-Quran, bener. Maka nikmat Al-Quran luar biasa. Coba lamun urang teu naho kana riwayat-riwayat anu di Al-Quran kan geus jelas. Riwayat-riwayat Nabi, kisah-kisah Nabi dijelaskan di Al-Quran. Makanya pahami isi kandungan Al-Quran, hanya ulah saukur dibaca,
tapi pelajari, amalkan isi kandungan Al-Qur'an. Zatul Islam, kuatkan Islam, mangka syukur. Anu katilu cek Sayyidina Ali karamallahu wajah, nikmat yang paling besar adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan nikmat yang mulia, nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tanpa adanya Rasul, tanpa lahirnya Nabi Muhammad, tidak mungkin ada kita di alam dunia tersebut. Benar? Benar. Karena ayatna Rasul, ayatna alam dunia. Karena orang diciptakan tina nurna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Kangjeng Rasul, ana min nurillah wa kullu muslimun min faidi nuri. Cek Kangjeng Rasul, kami tadi diciptakan ku Allah tina cahaya, ciptakan tina luluberan cahaya kami. Cek Kangjeng Rasul, mangka syukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ketika orang mensyukuri karena nikmat-nikmat Allah, maka insya Allah Allah bakal nambahan karena nikmat tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin mual panjang lebar dia menambahan hunggul. Lain berarti nambahan ilmu, lain aya ilmu mah pasti luhungan nukolot. Bener? Pasti luhungan nukolot ari ilmu. Ari ngaran ilmu mah pasti kiai anu leuwih unggul daripada urang. Bener? Urang mah lain alim tapi muta'alim urang mah. Da anu disebut alim benaon? Urang mah maca Al-Qur'an encan bener. Hadis oge henteu apal, bener. Pan hadis kita apal urang. Paling hafal dua hadis-hadis ge talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin eta doang geus sakitu-kituna. Bener? Jadi can pantas disebut alim, tapi muta'al, urang mah tetep belajar. Insyaallah ketika orang masih keneh belajar ibadah-ibadah anu salah, insyaallah bakal dihampura kesalahan aku Allah subhanahu wa ta'ala.